Salam semua yang terhormat Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pernahkah kita berpikir bahwa tindakan sesederhana mencuci tangan bisa menjadi garis tipis antara kesembuhan dan infeksi pada pasien? Tangan kita sebagai calon profesional kesehatan dapat menjadi penolong sekaligus pembawa risiko. Kami dari kelompok 23 akan menyajikan presentasi tentang sebuah isu fundamental namun sering terabaikan dalam praktik keperawatan, yaitu tentang ketidaksesuaian praktik keperawatan yang sesuai dengan prinsip bersih, yaitu cuci tangan 6 langkah. Dalam kesempatan ini, kami akan mengajak semuanya untuk menyelami lebih dalam tentang kesenjangan yang terjadi antara standar prosedur cuci tangan yang ideal dengan realitas praktik di lapangan. Kita akan melihatnya bersama-sama bagaimana tindakan sesederhana yang hanya memerlukan waktu kurang dari 1 menit ini justru sering dilewatkan atau tidak dilakukan dengan tepat. Cuci tangan 6 langkah merupakan prosedur penting dalam rumah sakit untuk mencegah infeksi dalam rumah sakit. Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat meningkatkan risiko hospital acquired infection atau HAIs. Data WHO juga menunjukkan tingkat infeksi nosokomial di dunia ini cukup global dan bervariasi. Contohnya, 1% di negara Eropa dan Amerika, 3-21% di negara Asia, dan 9,1 di negara berkembang termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. WHO juga menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan cuci tangan dari kategori buruk yaitu kurang dari 60% menjadi sangat baik yaitu 90% dapat menurunkan angka HAI sebesar 24%. Nah, di Rumah Sakit Siloam meskipun telah terakreditasi Joint Commission International dan CAS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit, kepatuhan cuci tangan perawat mencapai 89% nih. Jadi masih di bawah standar indikator mutu rumah sakit yaitu 100. Bayangkan sejenak, kamu adalah seorang pasien yang terbaring di ranjang rumah sakit. Apa yang membuat kamu merasa aman? Tentu salah satunya adalah keyakinan bahwa tenaga medis yang akan merawat kamu tidak akan menjadi perantara penyebaran infeksi. Namun realitanya cukup mengkhawatirkan. Hasil observasi di Rumah Sakit Siloam menunjukkan tren yang perlu kita perhatikan bersama. Dari 5 momen pentingnya cuci tangan, tidak ada satupun yang mencapai tingkat kepatuhan optimal. Mari kita lihat. Sebelum kontak dengan pasien, hanya 60% perawat yang mencuci tangan. Ini berarti 4 dari 10 pasien kita berpotensi terkontaminasi. Angka ini bahkan turun menjadi 50% untuk momen sebelum tindakan antiseptik. Padahal ini adalah prosedur yang sangat kritis terhadap risiko infeksi. Yang lebih memprihatinkan setelah kontak dengan pasien, hanya 40% perawat yang mencuci tangan. Bayangkan potensi penyebaran mikroorganisme dari satu pasien ke pasien lainnya. Apa yang menyebabkan situasi ini? Ternyata 66 perawat kita belum sepenuhnya memahami 6 langkah cuci tangan dengan benar. Sepertiga perawat mengakui sering lupa melakukan di tengah padatnya aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, dampak ketidakpatuhan terhadap 6 langkah mencuci tangan. Ketidakpatuhan terhadap 6 langkah mencuci tangan dapat meningkatkan risiko infeksi nosokomial, memperpanjang rawat inap pada pasien, dan membahayakan keselamatan pasien. Hal ini juga mempercepat pertumbuhan virus dan bakteri berbahaya, terutama pada pasien dengan imunitas rendah. Dampak jangka panjangnya meliputi peningkatan resistensi antibiotik dan penurunan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Yang berikutnya adalah solusi komprehensif. Untuk meningkatkan kepatuhan cuci tangan perawat di Rumah Sakit Siloam, diperlukan pendekatan komprehensif. Solusinya yang pertama adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui program edukasi berkelanjutan. Contohnya, pelatihan bulanan, modul e-learning wajib setiap 3 bulan, dan simulasi praktik. Kampanye komunikasi efektif juga perlu dilakukan dengan video tutorial pendek, poster interaktif dengan QR code, dan saku bergambar. Solusi yang kedua adalah optimalisasi fasilitas dan lingkungan dengan memasang dispenser hand sanitizer di setiap tempat tidur pasien. Memastikan ketersediaan sabun dan handuk kertas, menggunakan teknologi sensor otomatis pada keran,
serta mengatur tata letak ruangan agar area cuci tangan mudah dijangkau. Metode cuci tangan 6 langkah. Jadi dalam metode cuci tangan 6 langkah itu ada 6 cara yang harus dilakukan agar cuci tangan itu dapat dilakukan dengan efektif. Nah, sebelum kita melakukan cuci tangan, kita akan membasuh tangan kita dahulu dengan air yang mengalir. Lalu setelah itu kita akan menggunakan sabun secukupnya di tangan. Nah, untuk gerakan yang pertama, setelah tangan dibasahi dengan air di bawah air mengalir, kita akan menaruh sabun. Gerakan yang pertama, kita akan membersihkan telapak tangan dengan gerakan seperti ini, memutar sebanyak 4 hitungan. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita akan melakukan. Jadi gerakan yang pertama itu kita akan melakukan gerakan untuk membersihkan telapak tangan kita. Seperti ini gerakannya, dihitung sampai 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Lalu gerakan yang kedua itu membersihkan daerah punggung tangan kita. Jadi seperti ini dilakukan menggosok ke area bawah tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Seperti juga dengan tangan yang satunya. 1, 2, 3, 4. Lalu gerakan yang ketiga kita akan membersihkan area sela-sela jari. Gerakannya seperti ini. Disatukan seperti ini di antara sela-selanya, lalu dibersihkan, dihitung sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita akan melakukan gerakan mengunci. Gerakan mengunci itu seperti ini. Nah, kita akan melakukan 4 hitungan juga, tangan kiri maupun tangan kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita akan melakukan gerakan membersihkan area ibu jari. Kita akan melakukan pemutaran seperti ini untuk membersihkan daerah ibu jari bagian dalam, lalu dengan area punggung tangan di bagian pinggirnya. Dilakukan sebanyak 4 hitungan juga, baik kiri maupun kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita akan melakukan gerakan yang terakhir, yaitu membersihkan area kuku jari kita dengan area memutar searah jarum jam sebanyak 4 hitungan, tangan kiri maupun kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, demikian 6 metode untuk langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Namun hal ini sering dilupakan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat ketika melakukan praktek kesehatan. Gerakan yang biasanya sering dilupakan secara pengamatan dari kami, yaitu gerakan yang untuk membersihkan area ibu jari yang seperti ini. Setelah diperhatikan, banyak tenaga kesehatan yang lupa untuk melakukan gerakan tersebut. Dan sejauh dari Hasil dan observasi. Jadi, kelompok kami mengambil 3 alasan utama kenapa praktik cuci tangan 6 langkah sering tidak sesuai. Jadi yang pertama itu banyak perawat yang kurang patuh pada prosedur karena sibuk pekerjaan dan kelelahan. Ini bisa meningkatkan risiko infeksi di rumah sakit. Nah, solusinya rumah sakit perlu pasang postur edukasi dan melakukan pemantauan secara rutin. Lalu yang kedua, fasilitas yang tidak memadai. Jadi misalkan hand sanitizer diletakkan di tempat yang kurang strategis, jadi menyulitkan perawat untuk mencuci tangan. Lalu rumah sakit harus pastikan semua fasilitas tersedia dengan baik. Nah, jadi yang terakhir, yang ketiga, beban kerja yang tinggi. Karena waktu terbatas, cuci tangan sering dilakukan terburu-buru dan tidak sesuai prosedur. Nah, untuk itu penting juga untuk mengurangi beban kerja perawat agar mereka bisa menjalankan prosedur dengan benar. Kesimpulannya adalah, cuci tangan 6 langkah dengan 5 momen memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan infeksi virus, yaitu salah satunya adalah infeksi virus nosocomial. Namun hal ini memiliki tantangan tersendiri karena terdapat beberapa oknum yang tidak patuh terhadap prosedur cuci tangan 6 langkah. Nah, walaupun Rumah Sakit Siloam memiliki akreditasi yang sangat tinggi, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab hal ini tidak dapat dipatuhi dengan baik. Salah satunya yaitu tingginya beban kerja yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi perawat dalam menjalani kepatuhan mencuci tangan 6. Diperlukan pendekatan yang inovatif serta dengan pemberian edukasi yang berkelanjutan agar tenaga kesehatan dapat melakukan
cuci tangan 6 langkah dengan lebih efektif dan juga sesuai dengan standar WHO, sehingga praktek dari tenaga kesehatan sendiri dapat dilakukan dengan efektif dan juga dapat memberikan dampak baik bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan sendiri. Untuk meningkatkan kepatuhan cuci tangan di Rumah Sakit Siloam, kami sarankan beberapa cara. Adakan pelatihan yang menarik seperti praktik dengan program, pasang poster dan QR code, formasi di tempat-tempat penting, minta perawat senior untuk menjadi contoh dan bimbingan bagi perawat junior. Berikan aja seperti poin yang bisa ditukar dengan makanan gratis di kantin dan diterapkan sanksi bagi orang yang tidak patuh. Semua ini penting untuk menjaga keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas rumah sakit dan pelayanan.